Kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Nah, sebelum itu di sini saya punya contoh persamaan kuadrat yang telah saya selesaikan dengan faktorisasi yang sebagaimana kita bisa lihat. Ya, kita faktorkan menjadi x min 3 kali x min 2. Lalu kita dapat solusinya atau akar-akarnya adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan 2. Nah, seandainya pada persamaan kuadrat kita di sini, tanda sama dengannya kita coba ganti. Ya, katakanlah saya punya x kuadrat min 5x tambah 6. Kita ganti menjadi lebih besar dari 0. Lalu bagaimana solusinya kalau seandainya sekarang tandanya lebih besar dari 0? Apakah kita hanya tinggal mengganti tandanya saja, berarti menjadi x lebih besar dari 3? Atau x lebih besar dari 2? Ya kan kita cuma ganti tanda persamaan menjadi tanda lebih besar, berarti ya kalau kita coba ganti tanda pada solusinya, apakah hal ini benar? Oke, nyatanya hal ini adalah salah. Loh, kok salah? Tahu dari mana? Ya, kita coba misalkan x-nya 0. Oke, kita coba x-nya 0, kita input ke pertidaksamaan kita di sini, berarti kita dapatkan 0 kuadrat min 5 kali 0 plus 6 lebih besar dari 0. Oke, kita dapat 6 lebih besar dari 0. Jadi kita bisa melihat bahwa x sama dengan 0 membuat pertidaksamaan kita ini menjadi benar. Berarti x sama dengan 0 itu harusnya bagian dari solusi. Tapi kita dapatkan solusi x lebih besar dari 3 atau x lebih besar dari 2. Yang mana ini tidak termasuk solusi. Ya kan? Berarti solusi kita di sini kurang tepat. Oke, berarti ini adalah hal yang salah, jadi coba kita hapus dulu di sini. Dan lalu bagaimana cara kita menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat kita di sini? Oke, sama dengan cara persamaan kuadrat, kita butuh 0 di salah satu sisi, entah itu lebih besar atau lebih kecil, ya. Lalu bentuk kuadrat tersebut kita coba faktorkan. Kebetulan di sini kita bisa faktorkan, seperti kita bisa lihat, menjadi x min 3 dikali x min 2 lebih besar dari 0. Oke, sejauh ini tidak ada hal yang begitu baru, ya. Kita cuma faktorkan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan dari sini? Kita ingat kembali, x di sini adalah bagian dari bilangan real, ya, suatu bilangan pada konteks kita di sini. Berarti x dikurang 3, ya, akan tetap menjadi bilangan real. Jadi, x min 3 adalah suatu bilangan. Oke, ya, sebut saja ini adalah A. Dan x min 2 pun juga adalah suatu bilangan, sebut saja B. Berarti kita punya A kali B lebih besar dari 0. Dua bilangan dikali lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita coba fokus pada hal tersebut. Oke, jadi kalau kita punya dua bilangan A kali B menjadi positif lebih besar dari 0, apa yang bisa kita simpulkan di sini? Oke, ada dua kemungkinan. Oke, jika A, B lebih besar dari 0, pertama, ya, keduanya harus sama-sama positif. Ya kan, kalau A positif, B positif, berarti hasil kalinya pun juga lebih besar dari 0. Oke, berarti pertama kita tahu keduanya si A positif, dan di saat itu juga si B juga harus positif. Oke, ini kemungkinan pertama. Jadi ini atau keduanya negatif, ya kan? Kalau A negatif kali B negatif juga akan menghasilkan hasil perkalian yang positif. Berarti A negatif, dan di saat itu juga B juga harus negatif. Oke? Jadi saya punya ini atau ini. Dan kita coba sekalian kita bahas apabila A, B lebih kecil dari 0. Apa yang bisa kita simpulkan di sini? Ada dua kemungkinan juga, yang mana mungkin kalian juga udah bisa tahu. Kalau A-nya positif, jadi A-nya positif, B-nya harus negatif dong. Ya kan? Positif kali negatif berarti akan menghasilkan AB yang negatif. Yang kita inginkan di sini kan, AB lebih kecil dari 0. Atau sebaliknya. Berarti A-nya yang negatif, tapi di saat itu B-nya yang positif. Dan ini akan menjadi senjata kita buat menyelesaikan pertidaksamaan kita di sini. Oke, jadi di sini kita akan coba menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat kita ini dengan konsep ini. Walaupun kita tahu ya ini ada cara cepatnya. Cuman di sini saya akan membawa konsep dasar dulu dalam menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Oke,
Oke, kita kembali ke pertidaksamaan kuadrat kita di sini. A kali B lebih besar dari 0. Berarti pertama kita tahu keduanya harus positif, berarti si A lebih besar dari 0. Berarti X min 3 lebih besar dari 0. Oke. Dan si X min 2 juga lebih besar dari 0. Berarti kita tahu X lebih besar dari 3 dan X lebih besar dari 2. Oke, perhatikan kata dan di sini yang menghubungkan dua pernyataan di sini. X lebih besar dari 3, mungkin saya bisa membuat suatu sekumpulan bilangan dalam himpunan, notasi himpunan, di mana X lebih besar dari 3. Ya, tidak perlu sebenarnya, tapi nggak apa-apa, saya akan coba tuliskan. Dan saya punya himpunan B yang isinya adalah X lebih besar dari 2. Oke, kita lihat dua pernyataan ini dihubungkan dengan kata dan, berarti kita udah jelas. Kita akan coba mengambil irisan dari A dan B. Oke, ini dan ini berarti X tersebut pastilah anggota dari irisan himpunan A dan B. Oke, ingat lagi definisi dari operasi irisan. Lalu bagaimana cara kita mencari irisan dari kedua himpunan ini? Kita bisa memanfaatkan garis bilangan kita di sini. Oke, X lebih besar dari 3 yaitu A. Ya, misal di sini adalah 3. Berarti lebih besar dari 3 kurang lebih akan berada di sini. Jadi saya akan coba arsir dengan warna hijau di sini. Lalu saya akan coba menggambarkan ilustrasi pertidaksamaan yang B. Saya coba ganti warna dulu. X lebih besar dari 2, berarti dari 2 kita akan ke kanan. Kurang lebih ya, seperti ini ya. Oke, dan kita coba arsir dengan warna yang beda. Dan karena kita ingin mengambil irisan dari kedua himpunan ini, berarti kita ingin mencari anggota yang sama. Suatu daerah yang warna hijau dan juga warna kuning ada, kumpul di situ. Berarti kita bisa lihat ketemunya di sini nih, irisannya nih. Ya kan? Berarti X lebih besar dari 3. Berarti A irisan B akan menjadi X lebih besar dari 3, yaitu adalah himpunan A itu sendiri. Dan hal ini sebenarnya tampak jelas bahwa semua anggota A itu termasuk anggota dari B, ya kan? Bilangan yang lebih besar dari 3 udah pasti lebih besar dari 2. Kita bisa lihat bahwa si A merupakan himpunan bagian dari B, yang mana kita tahu apabila A himpunan bagian dari B, A subset dari B, berarti irisan dari kedua himpunan tersebut adalah ya si A. Oke? Lalu berikutnya, kita masih punya kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua apa di sini? Yang keduanya adalah negatif. Ya kan tadi A sama B positif. Sekarang si A X min 3 negatif. Dan di saat itu juga X min 3, bukan X min 3, si B-nya tadi X min 2. X min 2 juga negatif. Berarti kita punya X lebih kecil dari 3 dan X lebih kecil dari 2. Oke, kurang lebih sama kayak tadi ya. Misalkan saya punya himpunan C yang isinya adalah bilangan yang lebih kecil dari 3 dan himpunan D yang isinya adalah bilangan yang lebih kecil dari 2. Dan lagi-lagi kata penghubung dan di sini akan menuntun kita untuk mencari anggota yang keduanya ini lebih besar dari 3 dan lebih besar dari 2. Yang mana sama saja dengan anggota dari irisan C sama himpunan yang D. Dan kita bisa juga melakukan hal yang sama, yang serupa seperti sebelumnya. C, X lebih kecil dari 3. Berarti dari 3 kita akan ke kiri, ya kan, lebih kecil. Dan di sini saya coba arsir dengan warna hijau. Lalu X lebih kecil dari 2, saya coba ganti warna dulu. Jadi di sini katakanlah 2. Berarti X lebih kecil dari 2, kurang lebih ya seperti ini. Saya arsir. Oke, karena kita ingin mencari irisan C dan D, berarti saya ingin warna yang hijau dan pink ini ketemu. Ya, ketemunya rupanya di sini nih. Tuh. Berarti X lebih kecil dari 2. Berarti irisan dari kedua ini sama aja kayak X lebih kecil dari 2, yaitu adalah himpunan D. Dan hal ini juga tampak jelas bahwa ya kan,
X lebih kecil dari 2, berarti udah pasti lebih kecil dari 3. Di mana saya bisa bilang D subset dari C, yang mana kita tahu berarti irisan dari D dan C adalah ya si D. Oke? Berarti X lebih kecil dari 2, anggota himpunan D itu adalah bilangan yang cocok dengan pernyataan kedua. Dan X lebih besar dari 3 itu solusi atau bilangan-bilangan yang cocok dengan pernyataan yang pertama. Dan kita lihat di sini kedua pernyataan dihubungkan dengan kata atau. Jadi kita sudah bisa menebak selanjutnya kita akan menggabungkan kedua himpunan tersebut. Oke, himpunan A yang mana X lebih besar dari 3 di sini, ya kan? X lebih besar dari 3 itu A. Kita gabung dengan himpunan X lebih kecil dari 2. Di sini saya beri label D. Jadi inilah jawabannya. Atau kalian bisa saja langsung mengatakan X lebih besar dari 3 atau X lebih kecil dari 2. Ya, kalau diilustrasikan berarti X lebih besar dari 3 ke kanan. Oke, saya arsir yang warna hijau di sini. X lebih kecil dari 2, berarti dari 2 kita akan ke kiri. Oke, saya beri warna yang berbeda di sini. Dan karena kita hubungkan dengan kata atau, ya berarti kita tidak sedang mencari irisannya. Berarti artinya ya yang ini boleh, dan kalaupun ada yang kedua pun, atau irisannya pun juga boleh. Oke, berarti inilah solusi dari pertidaksamaan kuadrat kita tadi. Oke, jadi saya tulis lagi. X kuadrat min 5X tambah 6 lebih besar dari 0. Oke, berarti solusinya, himpunan penyelesaiannya. Oke, kita tulis saja HP. Berarti ya X, di mana X lebih besar dari 3, atau X lebih kecil dari 2. Ya, kita bisa tuliskan X bagian dari bilangan real. Jadi kurang lebih begitu caranya kita menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat kita di sini. Oke, biar lebih jelasnya, saya akan coba menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat kita, cuman kita ganti tandanya sekarang. Oke, X kuadrat min 5X tambah 6 lebih kecil dari 0. Dan kita tahu ini kalau difaktorkan menjadi X min 3 dikali X min 2 lebih kecil dari 0. Oke, kedua bilangan dikali lebih kecil dari 0. Ya, sebut saja ini yang A dan sebut saja ini yang B. Dan kita ingat lagi tadi bahwa apabila A kali B lebih kecil dari 0, maka si A haruslah positif dan B-nya negatif. Oke, atau si A-nya negatif dan B-nya yang positif. Ya kan? Positif kali negatif jadi negatif. Atau sebaliknya. Oke, jadi kita akan coba ngelakuin yang pertama dan yang kedua. Oke, yang pertama, A lebih besar dari 0, berarti X min 3 lebih besar dari 0, dan si X min 2 lebih kecil dari 0. Berarti kita punya X lebih besar dari 3, dan X lebih kecil dari 2. Berarti kalau kita cari irisannya, karena kedua pernyataan ini diikuti dengan kata dan, oke, X lebih besar dari 3, berarti dari 3 ke kanan, ya kan, lebih besar kan ya. Lalu X lebih kecil dari 2, berarti lebih kecil, berarti kita ke arah kiri dari 2. Oke, dan kita ingat lagi, kita ingin mencari irisannya. Adakah irisannya? Adakah anggota atau suatu daerah yang warna warna pink dan hijau bertemu? Oke, nampaknya tidak ada. Ya, kita bisa tahu ada nggak sih yang bilangan lebih besar dari 3, tapi bilangan itu juga harus lebih kecil dari 2? Oke? Ya, tidak ada bilangan real yang seperti itu. Jadi kalau saya buat, misalkan A itu adalah himpunan yang untuk lebih besar dari 3, dan yang B katakan untuk himpunan yang lebih kecil dari 2. Oke, kata dan di sini menyuruh kita untuk mencari irisan dari kedua himpunan tersebut, yang mana tidak ada. Oke, maksudnya adalah kedua irisan ini menjadi himpunan kosong, tidak ada anggotanya. Artinya tidak ada bilangan yang cocok lebih besar dari 3 maupun lebih kecil dari 2. Oke, lalu kita coba untuk yang kedua, A lebih kecil dari 0.
berarti si X min 3 lebih kecil dari 0, dan si X min 2, si B-nya lebih besar dari 0. Berarti kita punya X lebih kecil dari 3, dan X lebih besar dari 2. Oke, nah dari sini kita udah bisa melihat X lebih kecil dari 3 dan X lebih besar dari 2 bisa kita tuliskan dalam bentuk pertidaksamaan seperti ini. Berarti 2 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 3. Oke, atau ya kalau kita terapkan dengan hal yang serupa, sama saja, berarti X lebih kecil dari 3, berarti dari 3 ke kiri. Oke, lalu X lebih besar dari 2, berarti dari 2 kita akan ke kanan. Berarti kata dan di sini ya kita menginginkan irisannya, berarti udah kelihatan irisannya yang ini, yang mana cocok dengan pertidaksamaan kita di sini. Oke, jadi pernyataan pertama itu kita tidak menemukan suatu bilangan, kumpulan bilangan yang cocok dengan pernyataan pertama. Dan ini adalah interval bilangan, kumpulan bilangan yang cocok pada pernyataan kedua. Dan kita ingat solusinya adalah ini yang pertama atau ini, ya kan? Atau berarti solusi terakhirnya adalah himpunan yang kita dapatkan dari yang pertama atau yang kita dapatkan dari penyelesaian yang kedua. Oke, ya saya tahu ini 1 dan 2 ini bukan himpunan, tapi ya saya anggap kita paham lah maksudnya di sini. Oke, jadi artinya sama saja dengan himpunan kosong, kita akan gabungkan dengan himpunan yang ini. Himpunan yang berisikan anggota dari 2 sampai 3. Apa gabungan dari himpunan kosong dan himpunan ini? Ya, jadinya adalah himpunan ini. Oke, ingat kembali suatu himpunan kosong apabila kita gabungkan dengan sembarang himpunan, oke, jadinya akan himpunan itu sendiri. Ini salah satu sifat dari himpunan kosong. Berarti jadinya ya himpunan ini, yaitu X, di mana X itu 2 sampai 3. Jadi inilah jawabannya. Oke, jadi intinya kita bisa menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat kita sini dengan konsep kita di sini. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih.